Tahu nggak kalian, kalau di Cina mereka itu nggak bisa search gambar Winnie the Pooh di internet. Seriusan. Soalnya katanya pemimpin mereka itu diledekin kayak Winnie the Pooh. Ternyata memimpin negara itu bisa baper juga ya. Nah, mungkin kalian ketawa dan mikir, wah gile, emang negaranya tuh suka aneh-aneh emang. Jangan salah, pemerintah dimanapun kadang suka bikin kebijakan ajaib. Misalnya ini nih, ya jadi bener, di Korea Utara itu, nama Kim Jong Un itu dilarang dipakai oleh masyarakatnya. Walaupun misalnya ada yang udah duluan lahir, mereka harus diganti namanya. Nah, yang bikin repot kan nama dia pasaran ya di sana pasti ya. Ini tuh kayak misalnya Gubernur Jabar ngelarang nama Asep dipakai. Ya bisa chaos dong. Bisa-bisa nih, seperlima warga Jabar mungkin harus ganti nama. Sekarang aja ganti KTP suka lama. Alasannya ya nggak ada belangko biasanya. Apalagi nanti kalau misalnya Asep harus diganti sejabar, bisa kacau pasti itu. Terus kalian mikir, oh negara komunis emang kayak gitu kali ya, aneh-aneh. Jangan salah, US yang ngaku-ngaku mbahnya demokrasi juga, ya ada aja yang aneh. Ini contohnya, di Georgia ada aturan yang larang orang makan ayam goreng itu pakai garpu dan sendok. Kan ajaib ya. Tapi ya mungkin ini harus diterapkan juga ke warga Indo kalau misalnya nih ada yang makan masakan Padang pakai sendok atau makan bubur diaduk misalnya. Perlu dihukum tuh. Tuh kan sama aja, yang demokrasi atau otoriter sama aja suka ada aturan yang aneh-aneh. Cuman nih ya, ada cumannya nih. Kalau di negara demokrasi, kalau misalnya ada yang dirasa kurang pas atau nggak setuju, ya kita bisa protes. Dan caranya pun terserah kita, asalkan nggak menyalahi regulasi. Misalnya ini nih, ada pohon yang mau ditebang tapi warganya nggak setuju, ya bisa aja dinaikin jadi protes. Atau ini nih, demo pakai kostum avatar. Tapi ya ini walaupun nampak bercanda kostumnya, tapi ini protesnya sebetulnya mengenai isu Israel Palestina. Bahkan ya di Kanada ada yang protes sambil nggak pakai baju. Tapi kayaknya kalau di Indonesia belum bisa sih kayak gini. Telanjang di ruang privat aja digerebek kan ya. Apalagi di jalan kayak gini. Kalaupun dicoba di Indo kayaknya pas orang-orang lewat tuh bakalan ngomong, "Mas, kayaknya lebih ganteng kalau tertutup ya Mas ya. Maaf, hanya mengingatkan." Kalau negara yang otoriter tuh boro-boro kayak gitu. Baru mau izin demo menentang kebijakan aja, pasti udah direspon gini nih. Saya di sini mau niat baik-baik. Tapi di masa pandemi ini, banyak yang ngerasa bahwa pemerintah itu cenderung dalam tanda kutip otoriter. Ngerasa kayak gitu nggak? Atau jangan-jangan justru karena pandemi, pemerintah memang harus punya kontrol lebih buat menghadapinya. Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang. Yang pertama, apakah negara otoriter lebih baik dalam mengatasi corona? Yang kedua, apakah benar negara kecenderungannya makin otoriter ketika menangani COVID ini? Dan yang ketiga, di Indonesia sendiri kayak gimana? Terus harus kayak gimana? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Bener gak sih kalau ngatasin corona itu harus diktator? Ada yang bilang, lihat aja di Wuhan. Kan mereka otoriter ya. Udah party bro. Jangan salah, di Indo juga udah party kok. Lihat nih. Cuman, bedanya yang satu party karena udah beres, yang satu ada kemungkinan malah nyebarin COVID. Gara-gara keberhasilan Cina dalam mengatasi corona, banyak yang menganggap itu adalah bukti dari keberhasilan pemerintah yang otoriter. Nggak kayak di US yang ngaku-ngaku mbahnya demokrasi. Politisinya pada berantem sendiri. Terus makin parah karena warganya pun jadi berantem sendiri. Contohnya ini nih. Governor Cooper, let my barber go! Warga yang anti lockdown pada berantem sama tenaga kesehatan di sana. Jadi, apakah negara yang otoriter lebih baik? Jawabannya adalah enggak. Sekali lagi, enggak. Banyak yang berpendapat kayak gitu soalnya mereka cuma ngeliat China dan US sebagai contohnya. Banyak yang nganggap kalau dipimpin negara otoriter itu ada enaknya juga. Kalian tahu nggak sih segimana parahnya? Saya kasih contoh deh. Mereka tuh manusia-manusianya dikasih skor. Udah kayak game. Kalau skor kalian kecil, gara-gara banyak melanggar, ya jadi makin dibatasi hidupnya kalian.
boro-boro bisa argumen tentang kebijakan corona. Lihat Winnie the Pooh aja mereka nggak bisa. Tapi kalau misalnya kebijakan itu dikembangi di Indonesia, mungkin skornya kayak gini kali ya. Story terlalu banyak filter, negatif 10. Jualan Netflix di thread orang lain, negatif 30. Dan yang paling combo nih, udah ngutang, dipakai hedon, terus di storyin, pas ditagih galak. Terus sih kayaknya langsung negatif 760 tuh. Tapi ya mungkin warganya bilang, oke sih, gua nggak bisa lihat Winnie the Pooh. Tapi udah boleh dugem bro. Lu sih jajan batagor depan SD aja masih takut. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Persepsi tadi ditambah lagi karena kita melihat negara demokrasi nampak lebih gagap dalam menangani corona. Misalnya ini nih, petugas kayak gak ada harga dirinya. Di Kabupaten Bogor, ada petugas diusir waktu mau meriksa warganya. Kebayang gak sih? Mau ditolongin tapi nggak mau. Ini tuh udah kayak orang yang diselingkuhin, terus dipukulin pula sama pacarnya, tapi mau dibantuin nggak mau. Tapi pas kena batunya, malah bikin tweet di Twitter. Kalau di Cina yang begini-begini udah ditangkep. Terus kembali ke pertanyaan awal, berarti yang otoriter lebih baik dong? Seperti kata Pak Tito nih. Enggak, karena faktanya nggak berkata seperti itu. Menurut laporan ini, ada negara yang otoriter yang emang bagus penanganan COVID-nya. Misalnya Singapura dan Vietnam. Tapi ada juga yang kacau, misalnya Iran. Begitu juga negara demokrasi. Korea Selatan dan Taiwan bagus performanya. Sedangkan US dianggap nggak berhasil. Jadi bilang kalau ada salah satu sistem yang mutlak lebih baik itu, kayak kita bilang semua pemain MU lebih baik dari pemain Arsenal gara-gara lihat Mustafi doang. Padahal kan ada Lingard juga di MU. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah benar negara kecenderungannya makin otoriter ketika menangani suatu krisis? Contohnya ya COVID ini. Menurut tulisan ini, memang ada kecenderungan negara-negara dalam menangani krisis merasa perlu lebih memegang kontrol. Beberapa pemimpin negara memanfaatkan krisis ini untuk melemahkan check and balances atas nama pengamanan krisis sehingga mereka punya power yang lebih. Misalnya, di Hungaria, Perdana Menterinya Viktor Orban membuat kebijakan yang mengurangi kontrol parlemen. Ini mirip-mirip kejadian yang terjadi di Filipina dan Kamboja juga. Jadi, bahkan negara demokrasi pun cenderung menjadi lebih otoriter atas nama krisis. Ini nampak masuk akal, tapi yang gak sehat. Kayak pacaran, terus saling tahu password sosmed pasangannya. Tentunya hal itu berpengaruh langsung terhadap kehidupan bernegara. Misalnya mengenai kebebasan berekspresi. Misalnya di Thailand, warga dan jurnalis yang mengkritik cara pemerintah menghandle krisis diintimidasi, bahkan ada yang dipermasalahkan secara hukum. Ini juga terjadi di Mesir dan di Jordan. Lalu berikutnya, COVID ini bisa menjadi alasan untuk membungkam protes. Misalnya di Algeria. Di sana masyarakatnya sedang bersemangat ingin mengadakan reformasi politik, tetapi tidak bisa turun ke jalan karena dibatasi oleh pemerintah dengan dalih pencegahan COVID tentunya. Ketakutan lainnya adalah pemerintah tebang pilih. Yang pro pemerintah boleh demo, tapi yang anti pemerintah nggak boleh demo. Ini tuh ya udah kayak batasnya toxic relationship sama pasangan yang care. Kadang banyak yang bingung batasnya, padahal ya beda banget. Ini tuh antara, sayang jangan pulang malam ya, lagi banyak yang motor. Sama, bangsat, kalau dibilangin ya nurut. Aku nampar ya karena care, paham? Sekarang bayarin kosan aku ya, sama ada 200 dulu nggak? Tarik ganti deh akhir bulan. Nah, kita sekarang masuk ke yang nomor 3. Di Indo sendiri kayak gimana? Menurut LP3S, pemerintah katanya sudah memenuhi ciri-ciri negara otoriter nih. Menurut beberapa akademisi Universitas Harvard, ciri-cirinya adalah komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi, penyangkalan legitimasi lawan politik, toleransi terhadap kekerasan, dan pembatasan kebebasan sipil. Secara sederhananya, ini tuh kayak hubungan kakak adik yang gak adil. Pertama, kakak, walau kakak yang salah, ya kakak yang minta maaf dong. Kedua, mah, jangan percaya kakakku main game terus. Wong dia juga ngerokok tapi gak jujur ke mama. Ketiga, kakak,
adiknya jangan dibalas dong kalau mukul. Dan terakhir, karena kakak ngebalas adiknya terus, gak boleh main seminggu. Kalau masalah pembatasan kebebasan berekspresi, saya jelas mendukung kebebasan. Walau bener sih, informasi itu memang harus dipilah mana yang bener mana yang enggak. Bahkan, yang katanya manusia-manusia pilihan aja, yang sehat jiwa raga dan pintar-pintar, bisa kemakan hoax. Nih contohnya nih. Semoga dulu-dulu nggak pernah ada pertumbuhan darah gara-gara hoax ya. Kayaknya sih nggak, saya yakin. Poinnya adalah, ya tiap orang tetap boleh berekspresi, walau dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diekspresikannya. Tapi kemarin ada juga nih opini dari Pak Presiden yang buat saya agak-agak gimana gitu. Soalnya kan beliau pemimpin produk dari zaman reformasi dan juga produk dari kegencaran sosial media juga. Intinya sih emang level demokrasi kita belum seperti yang dibayangkan ketika reformasi dulu. Tapi memang tidak separah yang terjadi di Korea Utara misalnya. Itu sih udah ekstrim ya. Contoh keekstriman di Korea Utara nih ya. Ternyata nih ya, rambut mereka tuh harus distandarisasi. Kayak gini nih. Beruntunglah orang Indonesia yang masih bisa bebas rambutnya. Bahkan kayak yang begini-begini aja bebas nih. Kalau di Korea Utara udah ditangkep nih kayaknya mereka ya. Tapi memang sih ada kecenderungan ingin lebih mengontrol apa yang diterima oleh warganya. Misalnya nih, ada satu situs berbahaya yang diblok oleh pemerintah. Tahu apa? Vimeo. Ini nih salah satu konten berbahaya yang saya selundupkan dari Vimeo. Oh no! Nah, balik lagi ke COVID, dalam konteksnya menghadapi corona nih, emang kayaknya pemerintah bisa lebih take control dan perlu ketegasan dari pemerintah supaya lebih satu arah kebijakannya. Soalnya nih, ada juga kritik yang menyatakan bahwa pemerintah itu nggak tegas waktu awal-awal ngadapin corona. Cuma nih ya, ada cumanya juga. Yang serius dong ngadepinnya. Pengen diturutin tapi kelihatan gak serius tuh, kayak maksa orang buat terbang payung, tapi situnya sendiri nggak bisa. Contohnya nih ya, waktu awal-awal orang lain itu pengen ngurangin kontak dengan negara lain, kita diskon penerbangan ke sini. Ini tuh semacam kayak kita diserang zombie, kita pesenin dan gojekin zombinya ke rumah kita. Kan lucu ya. Terus lihat deh contoh-contoh kebijakan kayak beginian. Kok kayak gini pengen dianggap serius? Emang bener ya kata Noam Chomsky, dia itu suka heran kalau olahraga tuh analisisnya itu sampai detail banget. Tapi pas bikin kebijakan publik, ya Tuhan, analisisnya kayak nggak jelas gitu. Say what? Tapi ya, kebijakan aneh-aneh kayak gitu ya ada tanggung jawabnya pengawas juga alias oposisi. Ini kan nyambung ya sama kualitas pengawas atau legislatifnya. Batman itu keren ya karena jokernya keren. Angling Dharma itu keren ya karena Malambit keren. Kubu berseberangan harus sama-sama keren. Lah, ini kualitas protesnya malah begini ya. Pantes aja kalau misalnya pemilu isunya kalau nggak PKI radikal. Sama-sama aja jurusnya, cuman beda nama aja. Terus aja gitu sampai tukang seblak naik haji. Jadi intinya apa sih dari bacotan ini? Yang pertama tentunya sistem yang lebih otoriter tidak terbukti lebih baik karena dua-duanya, baik yang otoriter atau yang lebih demokratis itu sama-sama ada yang bagus, sama-sama ada yang jelek. Yang kedua adalah seperti pendapat Stephen Walt, profesor di Harvard, memang COVID ini kecenderungannya bakal membuat suatu negara bakalan lebih tertutup dan cenderung mengurangi kebebasan warganya. Berikutnya, please pemerintah kerjasama dengan pihak yang kredibel dong. Jangan bikin malu, saintis yang kredibel yang dilibatin. Terus kurang-kurangin lah gengsi, yang penting solutif. Gak usah lah sok-sokan pengen yang paling pertama atau apalah, yang penting aman. Berikutnya, mungkin kadang harus berani ngambil keputusan yang kurang populer.
Dan yang terakhir, ya tetap harus diawasi, baik oleh legislator atau oleh warga sendiri. Video ini ceritanya pengen ngawasin gitu sih. Nah, setelah ngedengerin bacotan alpukat yang agak lama ini, menurut kalian kayak gimana opininya? Kalaupun beda ya nggak apa-apa, santai aja kali. Yang penting kan argumennya jelas. Kalau ada yang nggak setuju ya balas aja pakai argumen lagi. Semoga cepet-cepet lewat deh yang begini-begini. Alpukat out.